Jadi pada video kali ini kita sudah mendapatkan sebuah bahan bonsai, di mana ini adalah tahapan awal daripada bonsai, di mana ini adalah tanaman beringin kimeng, dan ini sudah mendapatkan beberapa proses, dan ini adalah kemarin dari akar dan sudah melakukan pemotongan pada batang, dan ini sudah mendapatkan percabangan dari tanaman kimeng itu sendiri. Jadi di sini karena bekas potongannya itu masih terlihat dan tertutup oleh kambium, tetapi kurang enak untuk dipandang, sehingga kita lakukan pemahatan atau pemotongan pada tanaman kimeng itu. Jadi di sini terlihat kurang menarik, jadi kita ingin mencoba untuk potong sedikit menyamping ataupun menyerong, sehingga terlihat batang 1 dan batang 2 akan terlihat presisi ataupun lebih enak untuk dipandang. Karena memang apabila kambium itu sudah tertutup, maka sedikit berbeda apabila kita memandangnya dari sudut manapun, sehingga kita putuskan untuk proses pemotongan pada bagian itu. Jadi pertama, apabila kita tidak mempunyai capit bonsai untuk pemotongannya, kita bisa mencoba menggunakan gunting ini. Kita potong sedikit demi sedikit saja, dan memang kekurangan dari menggunakan gunting seperti ini akan jauh lebih susah, karena memang ini gunting yang tujuannya memang untuk pruning saja. Apabila untuk perapian seperti ini biasanya beberapa orang menggunakan pahat, tapi kita juga nanti akan mencoba menggunakan pahat juga, karena memang apabila kita menggunakan gunting seperti ini memang lebih susah, karena jangkauan daripada gunting ini berbeda dengan pahat ataupun capit-capit pada tanaman bonsai. Tetapi kita coba untuk merapikan terlebih dahulu, dan memang sedikit susah ya. Akhirnya kita putuskan untuk memakai pahat. Jadi kita rapikan dulu hingga proses pembentukan menyerong. Ini bisa menggunakan pahat seperti yang saya contohkan ini. Pastikan pahat atau gunting atau pencapitnya itu dalam kondisi tajam, sehingga tidak terlalu menyakiti tanaman itu sendiri, karena takutnya nanti apabila bagian akarnya juga memiliki goncangan yang terlalu berlebih, dia akan stres dan kemudian bisa mati. Dan kenapa menggunakan pahat, mungkin akan mempunyai tingkat kerapian yang lebih lagi, dan ini kita sedang mencoba terus agar terpotong dan tersusun sesuai dengan tujuan kita pada awalnya. Jadi nanti akan sedikit menyerong, dan apabila kambiumnya sudah tertutup secara penuh, maka terlihat seperti batang 1 dan batang 2 ini bersatu. Jadi ini prosesnya. Dan memang proses ini ada sedikit susah gampang, dikarenakan memang takutnya bagian pahatan kita masuk ke dalam, sehingga mengganggu proses pertumbuhan dari batang-batang yang lainnya. Jadi ini agak susah juga proses kita. Dan ini proses dari pemotongan, tadinya dari akar saja, akar lalu batang, hingga membentuk proses percabangan seperti ini. Kita membutuhkan waktu kurang lebih dari 1 tahun yang lalu, sehingga memang percabangan dari cabang 1, cabang 2 bagian depan, dan cabang belakang pun sudah cukup lumayan besar, dikarenakan memang tanaman ini sudah memiliki usia cukup lama. Dari proses potongan itu, mungkin dari percabangan itu sudah ada sekitar 1 tahun lebih, sehingga ini baru melakukan perawatan kembali. Dan mungkin setelah ini, apabila kambiumnya sudah
tersusun dengan baik, ataupun tanaman ini sudah diperkirakan tidak terlalu stres, mungkin kita akan menggunakan pruning, pemotongan press lagi, sehingga akan membuat percabangan-percabangan baru yang lebih menarik dan sedang mencari beberapa inspirasi juga. Lalu apabila memang dirasa ini sudah rapi, sudah sesuai dengan apa tujuan kita, berikan ini kambium agar bagian batangnya tidak busuk sehingga mempengaruhi proses penutupan kambium. Kita tutup menggunakan kambium ini dan pastikan proses penutupan itu tertutup hingga merata, sehingga nanti kambium itu akan bekerja dengan maksimal. Seperti inilah bentuknya. Dan apabila sudah merata, kita bisa melakukan penjemuran terlebih dahulu hingga kambium pada bagian ini kering, lalu kita bisa melakukan penyiraman seperti biasanya. Nah, ini adalah prosesnya.